Pengangkutan tanaman ada dua, yaitu transportasi xilem dan transportasi phloem. Transportasi xilem terdiri atas tabung berlignin, transportasi phloem terdiri dari bagian daun ke bagian lain tanaman. Perbedaan transport phloem dan xilem ada 4. Yang pertama melalui sel-sel hidup, yang kedua transport senyawa organik, yang ketiga pergerakan dua arah, dan yang keempat lambat. Senyawa organik yang diangkut phloem karbohidrat, nitrogen, nukleotida, nutrien, pestisida. Bukti zat organik diangkut melalui phloem: percobaan ring, pengawetan, analisa eksudat, percobaan dangci dan radioaktif, pohon yang terbakar. Anatomi phloem terdapat yang pertama unsur tapis atau pembuluh tapis, yang kedua sel pelengkap atau companion cell, terus yang ketiga ada sel-sel serat, yang keempat sel parenchyma, yang kelima jari-jari phloem. Itu 5 anatomi, dan ini di sini terdapat gambar anatomi dari phloem tersebut. Ada yang memanjang dan ada yang melintas. Terdapat mekanisme pengangkutan: yang pertama gerakan terjadi dalam sel hidup, yang kedua gerakan dapat terjadi ke atas, yang ketiga bahan yang diangkut relatif besar, yang keempat pengangkutan terjadi dalam waktu yang singkat, yang kelima pengangkutan lebih cepat pada siang hari dan lambat pada malam hari. Itu hal yang dipertimbangkan dalam mekanisme pengangkutan. Terdapat aliran terjadi karena tekanan turgor atau gerakan karena adanya gradien tekanan turgor. Di sini juga terdapat bagaimana phloem mentransportasikan cairan ke seluruh tumbuhan. Di sini terdapat gambarnya. Untuk penjelasannya kita lihat sebelahnya. Yang pertama, pada source gula secara aktif ditransportasikan ke phloem, yang artinya makanan gula kemudian ditransportasikan dari source berdasarkan teori. Yang kedua, air mengikuti melalui osmosis dari sel-sel source dan xilem. Yang ketiga, pada sink gula-gula berdiskusi keluar phloem dan diikuti air melalui osmosis. Hal ini mengakibatkan rendahnya tekanan. Yang larutan gula mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Terus lanjut ke yang keempat, air dalam xilem akan ditarik melalui aliran transpirasi. Di sini terdapat juga gambarnya bagaimana. Masuk ke mekanisme aliran tekanan. Terdapat teori Munch, yang yaitu hasil fotosintesis dipindahkan dari sel mesofil atau seludang bekas pengangkutan sebagai sumber akumulasi fotositat. Terjadi osmosis dari xilem ke phloem yang mengakibatkan peningkatan potensial tekanan. Tekanan di dalam phloem mengakibatkan aliran air dan fotosintat ke bagian phloem lubu yang mempunyai aliran potensial tekanan lebih rendah. Pemuatan dan pembongkaran muatan phloem. Di sini ada pemuatan phloem, yaitu ada beberapa cara yang dapat disimpulkan. Pemuatan phloem menyebabkan peningkatan potensial osmosis dalam unsur-unsur pembuluh tapis. Pemuatan phloem meliputi penghantaran gula dari simplas. Terdapat juga pembongkarannya, yaitu transfer hasil fotosintesis dari unsur-unsur pembuluh tapis phloem ke sel-sel tempat atau penerima atau pemanfaatan dapat membatasi laju dan mempengaruhi translokasi. Jaringan sink disuplai oleh phloem unload. Ada dua kemungkinan untuk phloem unload. Yang pertama symplastic unloading, yang kedua apoplastic unloading. Nah, itulah dua cara untuk kemungkinan phloem untuk unload. Terdapat
Hubungan sumber daerah pemanfaatan dan pembagian. Pada daerah pemanfaatan, karbohidrat diabsorpsi dan dibagikan secara aktif menjadi bagian penyusun sel atau diubah menjadi karbohidrat lain yang memiliki pengaruh terhadap tekanan. Pembagian hasil asimilasi ada dua, yaitu yang pertama sepanjang fase vegetatif dan yang kedua yaitu sepanjang fase generatif. Nah, ini dapat digunakan untuk pembagian hasil asimilasi tersebut. Terdapat vegetatif dan generatif. Pembagian hasil asimilasi diberikan ke daerah pemanfaatan yang terdekat dengan sumber, misal daun sebelah atas mengekspor ke puncak batang, atau daun sebelah bawah ke akar, dan daun di bagian tengah ke keduanya. Pembagian asimilasi selama pengisian biji dapat didapatkan contoh seperti gandum, penyumbang utama dari fotosintesis daun, bendera, hubungan sumber dan lubu, terdapat batasan sumber dan lubu, sumber bagian tanaman yang menghasilkan fotosintat, atau lubu bagian tanaman yang menggunakan fotosintat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan karbohidrat yaitu ada suhu, dan yang kedua ada cahaya, yang ketiga terdapat penghemat metabolik, dan yang keempat perbedaan konsentrasi mineral dan hormon.